Abdullah juga. Ada Abdullah ibni Abbas. Jadi 4 orang Abdullah. 4 orang Abdullah. Jadi mereka ini semua ahli agama, disebut dengan dijamakan jadi Abadillah. Nah, Abadillah. Nah, ujar Abdullah ibni Amr ibn al-As, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam nushah yang lain Rasulullah. Ya, walaupun ada perbedaan antara Nabi dan Rasul, ya memang Nabi Muhammad ini maksudnya. Ujar Rasul apa? As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi. Jadi puasa dan Quran itu keduanya memberi syafaat kepada seorang hamba. Nah, jadi kita juga dapat syafaat dengan puasa, tapi yang kita ambil di sini kan Quran. Yaqulus siyamu, puasa berkata dia, Rabbi inni mana'tuhu ta'ama wasyaraba bin nahari fasyafi'ni fihi. Wahai Tuhan, aku siapa? Puasa. Aku jar puasa telah menahannya daripada makan dan minum di waktu siang. Maka berilah aku kemampuan untuk menolong, memberikan syafaat kepada orang itu. Punya berpendar kena puasa itulah. Wa yaqulul Qur'anu Rabbi inni mana'tuhun nauma bil lail fasyafi'ni fihi payusyafa'ani. Jar Quran juga kadang mau kalah nih, kira-kira inilah aku menahannya, ya, aku mencegahnya, dia tidak tidur di waktu malam terhadap seorang hamba tadi, ya, di waktu malam. Jadi akibat membaca Quran kada guring, kada tertidur, maka keduanya pun memberikan syafaat kepada orang itu. Siapa dia? Puasa dan Quran memberi syafaat kepada seseorang hamba. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Tabrani dan Al-Hakim. Berikutnya sudah berapa? 2, ya. Keutamaan membaca Quran, menjadi orang yang baik, masuk golongan orang yang baik. Yang kedua, mendapatkan syafaat. Nah, ada yang lebih hebat lagi, menghafal. Ya, menghafal itu kan termasuk bagian membaca. Membaca dulu, kita baru bisa hafal. Jadi, menghafal lebih sulit daripada membaca. Lalu ada hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah dari Ali bin Abi Thalib. Qala Abi Thalib, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar siapa? Ali bin Abi Thalib, man qara'al Qur'ana fastazharahu, barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan mengeluarkannya, mengeluarkannya secara tidak membaca, itu menghafal maksudnya, ya, menghafalnya. Fa'ahalla halalahu wa haramahu adkhalahu Allahu bihil jannah wa syafa'ahu fi asyaratin min ahli baiti. Dia haramkan apa yang haram, maksudnya mempelajarkan
ini halal, ini haram. Adkhalahullahu bihil jannah. Allah masukkan orang itu sinang menghafal Quran tadi al jannah, surga. Mana syafaatnya? Nah, si dia yang hafal Quran, si dia yang menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Quran, mengajar apa yang diharamkan oleh Al-Quran dia haramkan. Nah, si dia ini wasyafa'ahu fi asyaratin min ahli baitihi. Dia dapat memberikan syafaat kepada 10 orang ahli rumahnya, keluarganya. Wih, untungnya besi keluarga nang hafal Quran. Jadi si dia itu si yang hafal Quran, apakah anak, keponakan, termasuk ya 10 orang. Yang orang itu qad wajabat lahumun nar, terponis masuk neraka. Bukan main itu. Hadis apa ini? Hadis riwayat Tirmizi, ini banyak perawinya nih, sahih. Hadis sahih ini semua hadis-hadis yang kita baca ini hadis sahih ya, hadis sahih. Ya Allah. Ya alhamdulillah sekarang banyak orang-orang hafal Quran ya. Untung benarlah bahasa keluarga nang hafal Quran. Cuma kasihan pangnya nang menghafal itulah tabun caling mata menghafal Quran. Ya Allah, tahu buannya nang anu ini bukan main. Ulun bahari waktu sekolah di Mesir itu, supaya lulus S1 tuh harus hafal 4 juz saja, 4 juz. Kalau orang Mesir harus 1 khatam, tapi kita orang luar negeri, orang asing 4 juz apa? Tapi wah ini adakah separuh-paruh lagi hilangan gitu nah. Kada tak ulang-ulang lagi ya, hilangan. Nah, padahal itu berdosa tuh ya, berdosa itu. Jadi memang orang hafal Quran ini bilang Quran aja dimuntung tuh, supaya kada lupa ya, lupa. Makanya kayak mesin aja lagi tut begitu. Nah, begitulah orang hafal Quran. Tapi balasannya bukan main itu. Jadi kalau hendak itu ongkosi, siapa diongkosi? Ada keluarga yang cerdas baca Quran, cerdas mau menghafal, ongkosi, karena nama ongkosi itu keluarga dapat kena syafaat dari dia. Maunya ada yang menghafal Quran tuh jangan lagi nya berpikir ini itu pokoknya duiti makan minum ya, menang bergizi supaya kuatnya menghafal. Tapi dia mentara lukanya ngantuk pulang jangan diatur aja itu kayak apakah. Selanjutnya wa an Ibni Abbas, nanti boleh Ibnu Abbas lah, tadi Ibni Umar, Ibnu Amr tadi. Ini Ibni Abbas. Ibni Abbas sepupu Rasul, lebih muda dari Rasul. Dia ini didoakan oleh Rasul dapat menafsirkan Quran. Jadi Allahumma allimhu ta'wil ya Rasul. Ya Allah berilah kemampuan si anak ini untuk dapat menafsirkan Al-Quran, mentakwilkan itu ya asalnya. Apa ujar Ibni Abbas? Qala Rasulullah SAW, man qara'al Qur'ana lam yuradda ila arzalil umur. Wazalika qauluhu ta'ala summa radadnahu asfala safilin illa allazina amanu wa amilus salihati qala allazina qara'ul qur'ana rawahul hakim wa qala sahihul isnad, isnadnya sah. Nah, jadi artinya begini, sebelum ulun menerjemahkan hadis Rasulullah yang arzalil umur, kita baca dulu ayat Qur'annya. Ada ayat Qur'an yang berbunyi walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, surah At-Tin ya. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Iyalah itu surah At-Tin lah.
Mana sih hafal Quran tadi? Surah At-Tin ya. Summa radadnahu asfala safilin. Sungguh kami telah menciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Kita sebaik-baik bentuk ini tanya. Kepala di atas, kaki di bawah, tangan melambai, kaki melangkah. Bagus kita ini. Teratur, serasi, harmonis ujar orang-orang. Nah, sedikit menyimpang. Kalau kita berjalan tuh batis kanan maju, batis kanan maju, tangan kanan kemana? Ke belakang. Adalah kita nama atur lah. Tidak. Itu semua otomatis diatur Allah. Nah itu tuh khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Coba jaga kita batis kanan maju, tangan kanan umpatan maju, kayak apa? Baguslah. Kayak robot jadinya lah. Nah, kada bagus. Allah kada hendak itu. Tapi nang sebaik-baik bentuk ini hati-hati. Summa radadnahu asfala safilin ujar Allah. Bibijian ngertilah antara bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Jadi ada aspal dalam Quran. Ya aspal safilin ini. Bahari ada sinetron si Midun. Ada Midun dalam Quran. Di mana membaca Yasin Hamidun, si Midun ya. Jadi dia tukang telepon ada dalam Quran. Telepon, ya pula. Itu beberapa aja panglah. Nah, yang tidak dikembalikan diandak ditaruh di tempat yang paling bawah siapa? Illal ladzina amanu, yaitu orang itu beriman. Wa amilus salihat, dan beramal saleh. Maksud daripada beramal saleh ini ialah termasuk yang di sini ditafsirkan oleh oleh Ibnu Abbas ini, allazina qara'ul Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an. Nah, jadi artinya orang membaca Quran tidak diandak di tempat yang rendah, tidak. Nah, lalu tadi Rasul berkata, man qara'al Qur'ana, siapa yang membaca Quran, lam yuradda ila arzalil umur, tidak ditaruh di umur yang paling jelek. Umur yang paling jelek itu apa? Umur nang kada baik, bahasa kita Banjar lali. Kada baik tuh, kada bagus lagi, pikun. Nah, jadi dari sini dapat kita ambil yakin orang yang suka baca Quran insya Allah kada pikun, insya Allah kada sampai lali, insya Allah kada sampai lupa ingat. Nah, itu bahasa kita ya, pikun, lali. Ya lali ya, bahasa Banjar lali. Ada nggak lagi bahasa lain? Lali. Nah. Jadi sempurnanya barang siapa yang membaca Al-Quran, ya tentu bacanya nih kadangnya sekali aja lah, rutin teruslah. Nah, selalu dijadikan wirid. Lam yuradda ila arzalil umur, tidak akan ditaruh di tempat umur yang jelek. Ya pikun tadi. Inilah maksud daripada firman Allah Subhanahu wa taala, summa radadnahu asfala safilin, kami taruh mereka itu di tempat yang paling bawah, illal ladzina amanu wa amilus salihat. Nah, kecuali orang beriman dan amal saleh. Yang beramal saleh ini ialah orang yang membaca Quran. Masya Allah, Masya Allah ya. Nah, biasakan aja lagi anum baca Quran, kada pacang lali, kada pacang lali. 3 sudahlah, 3. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As. Nah, keluaran Abdullah lah ya. Ada yang Amr bin al-As tadi sudah, lagi Ibnu Abbas sudah. Qala radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Yuqalu li sahibil Quran, ujar Nabi, di hari kiamat nanti dikata kepada orang yang membaca Al-Quran. Sahibul Quran itu ya orang yang membaca Al-Quran. Iqra, baca olehmu. Warqa, terus baca. Nah, jadi baca terus. Warattil, baca olehmu. Kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana kamu membaca di dunia. Fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Nanti martabatmu, level kamu, kedudukan kamu di akhir ayat mana engkau baca. Nah, jadi artinya kita yang mudah-mudahan begitu ya, orang yang mampu separuh. Nah, apa tuh separuh? Kedudukannya, martabatnya terus menaik, sepertiga menaik pulang, begitulah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Tirmizi. Jadi level orang itu terus meningkat sampai di akhir, di mana dia berhenti membaca Al-Quran di dunia, seperti halnya membaca di dunia. Ya. Lalu hadis yang berikutnya, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, daripada Anas semoga Allah meridai beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala ahlul Qur'ani hum ahlullah wa khassatuhu. Apa artinya? Nah, sebelum ulun menerjemahkan, kita membayangkan dulu, merasa-rasakan, merenungi betapa rasa bangganya seseorang kalau disambat oleh seseorang besar berkeluarga. Nah, tujar keluarga Parudi Arifin tu ya. Siapa lah gubernur kalau lah bahadang tahun nang dahulu. Mak asano tu nah. Tu terus keluarga menteri menteri hatta tu. Ya. Tu keluarga Jokowi tu. Umpama begitu kan senang benar tu. Jadi pokoknya makin tinggi nisbat kekeluargaan itu makin bangga kita tuh, siapapun itu. Itu keluarga bakal tuh, bakal aja tuh. itu keluarga RT tuh, itu keluarga anu sugih tuh, itu keluarga anu nang alim tuh, senang benar tuh. Orangnya kayak apakah? Yang penting bangga dulu, karena disambat keluarga. Nah, lalu ada ujian Nabi bahwa Allah tuh ada berisi keluarga di kalangan manusia ini menjadi keluarga Allah. Dibilang keluarga Allah, kan ada kisah lagi. Keluarga Nabi aja kita sudah senang, tapi kita ini kada kawan berkeluarga kalau Nabi lah kada Habib, artinya itulah. Tapi kalau Allah ada rupanya innalillahi ahlina minan nas, sesungguhnya Allah memiliki keluarga di kalangan manusia. Kalau manhum ya Rasulullah? Rasul, siapa mereka itu? Qala ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuhu. Orang ahli Quran. Nah, akhirnya di sini masuk nih nang membaca, nang menghafal, nang selalu tadarusnya, jelas tuh. Itulah keluarga Allah di kalangan kita manusia. Mun kaya itu berkeluarga aja barataan lan Tuhan. Alhamdulillah. Cuma para kadanya aja pengulang lah kira-kira tuh. Berarti si panandak para lawan Allah banyak yang baca Quran kan begitu. Hum ahlullah wa khassatuhu, dan orang-orang istimewanya pulang. Jadi orang baca Quran ini orang yang diistimewakan oleh Allah sebagai keluarga Allah. Ya. Cuma dipadahkan keluarga Allah nih mungkin kada terasa benar bang lah.
Cuma sudah keluarga Jokowi, ayah anu mana itulah. Nah itu aja Pang. Cuma itulah sebenarnya lah, itulah sebenarnya. Dah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, ujar Abu Hurairah, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa habbathumul malaikatu wa zakarahumullahu biman indah. Al-hadis rawahu Muslim. Tidaklah berkumpul suatu kaum itu umat, orang banyak kaum itu, tapi kita kaum masjid itu orang masjid artinya. Nah benarnya dikira rendah kaum masjid itu lah, ada tinggi pangkatnya kaum masjid itu, orang yang mengurus rumah Allah. Nah dan sekarang tidak yang maksud hadis inilah bukan kaum masjid itu tadi. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul suatu kaum umat golongan manusia di rumah daripada rumah Allah, yatluna kitaballah, mereka itu membaca kitab Allah ya Quran, wa yatadarasunahu bainahum, balalajaran. Nah banyak tuh belajar membaca belajar melancari aja kah. Nah kita beramai-ramai baca Yasin itu apa? Itu bisa belajar melancari, bisa belajar membaca lah, bisa ya termasuk aja lah tadarus di situ. Nah makanya kalau orang baca Quran bersama-sama itu tadarus namanya. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan turun kepada mereka sakinah. Apa itu sakinah? Ketentraman. Nah, ketentraman. Mun perut lapar Pang Guru, nah, lapar tuh tetap aja Pang lapar, cuma tas tenang dia dengan baca Quran insyaallah. Nah, mudah-mudahan kena ada turun dari masjid mentraktir makanan. Nah kira-kira tuh ada aja tuh pokoknya yang Allah bisa membuatkan ketentraman tuh ada. Terus serahkan, yang penting kita percaya yakin yang dikatakan oleh Rasul ini. Bahkan gak ada percayaan Rasul kayak Pak, ketentraman. Pusing-pusing pikiran apa, baca bersama-sama orang, baca Quran. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka diliputi oleh rahmat. Dengan rahmat tuh pulang, tahu juga kita bendanya kayak apa. Kalau kita membayangkan apa rahmat Allah tuh. Wa habbatuhumul malaikah, dan malaikat mengelilinginya. Nah, ini ada malaikat mengelilingi kita. Wa zakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut-nyebut mereka, membangga-banggakan mereka di sisinya, di hadapan orang-orang yang ada di sisinya. Siapa? Malaikat Allah. Tuh hambaku baca Quran. Nah inilah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi oleh rahmat. Nah sekarang ini membaca ya, ini membaca. Kita ambil lagi sebuah hadis. Ini para isyakah sudah. Isya ketahuan ya kalau lah. Ya. Wa Nabi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulur Rabbu tabaraka wa ta'ala. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, qala berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulur Rabbu tabaraka wa ta'ala. Nah, jadi ujar Nabi, Allah Tuhan, Rabb itu Tuhan ya Allah, tabaraka wa ta'ala berfirman. Nah, jadi ini hadis qudsi ini. Man syagalahul Qur'anu an mas'alati
a'taituhu abdala ma'utiyas sa'ilin. Orang yang sibuk membaca Quran kada sawat lagi berdoa. Sibuk membaca Quran daripada berdoa kepadaku nya, orang nak baca Quran aja kada sawat lagi berdoa, kada terpikirkan lagi berdoa. Apa itu Tuhan? A'taituhu, orang itu akan kuberi abdala ma'utiyas sa'ilin, apa ya, seabdal-abdal yang aku berikan kepada orang yang banyak berdoa. Maka itu peraya berdoa lagi lah, baca terus Quran, bisa jadi. Kada terpikir lagi berdoa, terserah aja Tuhan lah. Aku baca terus Quran, saking senangnya baca Quran ya, saking senangnya baca Quran. Jadi wa fadlu kalamillahi ala sairil kalam kapadlillahi ala khalqihi. Memang keutamaan kalam Allah itu ya, daripada seluruh perkataan manusia ini seperti memang keutamaan Allah dari hambanya. Ya, bagaimana utamanya Allah? Bagaimana utamanya kita? Kan tidak ada timbangannya, itu nggak ada terpermanai begitu. Nah, begitulah kalam Allah yang dibaca oleh kita, oleh seseorang. Nah, yakin ini kita. Jadi siapa nang hendak baca Quran terus, hendak baca aja. Kerasa lagi berdoa, Mbah maghrib baca kerasa berdoa, Isya hari Mbah Isya baca Quran, kesawat berdoa, takuring, gitu. Mbah subuh baca ngantuk, bawahnya anak begawi sudah kerasa lagi berdoa. Itu diberikan oleh Allah seabdal apa yang diberikan kepada orang yang berdoa. Nah, cuma ini kadang meremehkan doa, pengelola kita perlu juga berdoa lah. Ada doa itu. Cuma kalau orang itu sampai daripada senangnya baca Quran seperti itu. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Dzar, semoga Allah meridai beliau. Qultu ya Rasulullah, ini Abu Dzar, aku berkata kepada Rasulullah, ujar Abu Dzar, ausini, tolong ulun beri wasiat, wasiati ulun, padahi ulun nih. Abu Dzar ini termasuk orang yang dekat dengan Rasul setiap hari ya, karena dia kada ada pencarian, kada apa, para kawan Rasul selalu mengawani Rasul, menyiapkan apa yang bisa dibantu Rasul. Ujar Rasul apa? Alaika bitaqwallah fa innahu ra'sul amri kullihi. Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya takwa kepada Allah itu pokok segala persoalan. Semua persoalan itu tergantung kepada takwa orang itu. Satu, suruh bertakwa. Qultu ya Rasulullah, zidni. Wahai Rasul, tambah lagi wahai Rasul. Kada cukup itu. Alaika bitilawatil Quran. Abu Dzar, sudah bertakwa kamu kepada Allah sekarang. Alaika bitilawatil Quran, kau baca Quran. Fa innahu nurun laka fil ardi wa zuhrun laka fis sama. Rawahu Ibnu Hibban fi hadisihi. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Baca olehmu Al-Quran, itu tahulah cahaya bagi kamu, petunjuk tadi itu di muka bumi, dan perbendaharaan deposito ibadah amal kamu di akhirat nanti. Nah, ini orang membaca Quran. Masih ada lagi kita. Nah, banyak benar nih, banyak dorongan-dorongan daripada Rasulullah memberikan kepada kita tentang keutamaan membaca Al-Quran. Sekarang kalau mendengar aja Bang, jadi ujar Abu Hurairah, dari Abu Hurairah ini ya, sedikit kita tambah, man istama'a ila ayatin min kitabillah kutibat lahu hasanatun mudha'afah wa man talaha kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Siapa yang mendengarkan orang membaca Quran, ayat-ayat kitab Allah lah, ditulis baginya hasanah
kebaikan yang berlipat ganda. Kayak apa kebaikannya itu kada tahu kita. Wa man talaha, siapa yang membacanya, kanat lahu nuran yaumal qiyamah, dia adalah baginya bacaannya itu sebagai nur, cahaya untuknya di hari kiamat, penerang begitu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita tergugah selalu menyemangati kita untuk membaca Al-Quran. Barang seayat dua seapa, karena membaca ayat Quran itu sudah terpenuhi walaupun sedikit. Tapi jika ada dapat banyak ya tentu lebih baik. Namun dihitung-hitung kita nilai banyak nonton sinetron pada membaca Quran. Coba aja, ulun aja bang ada medakan pian bang. Jadi nonton sinetron itu apa ada? Baca Quran berapa tadi manunya? Ya nonton juga bang sedikit-dikit, kadang kada tahu dia berurang, mungkin begitu lah. Tapi jangan terlalu nang unggut-unggut, nonton aja baca Quran kada sawat. Nah ini kehendak itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menunjuki kita. Amin. Nas'aluka ya Allah ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa sallallahu ala khairi halki Muhammad. Khairu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.